Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Diana Amelia, mahasiswa semester 5 Budidaya Perikanan Politeknik Negeri Lampung. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi penyuluhan tentang pendederan ikan nila sultana, Oreochromis niloticus dengan penambahan bawang putih Allium sativum pada pakan. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu latar belakang, di mana ikan nila merupakan ikan yang semakin diminati di Indonesia dan menjadikan salah satu andalan dalam meningkatkan produktivitas budidaya. Indonesia merupakan salah satu produsen ikan nila terbaik. Dilihat dari aspek daya saing, komoditas ikan nila memiliki daya saing tertinggi di samping udang, ikan kakap, dan rumput laut. Ikan nila sultana atau yang disingkat dengan seleksi unggul Sala Bintana merupakan salah satu hasil dari seleksi famili. Keunggulan yang dimiliki oleh ikan nila sultana tersebut adalah pertumbuhannya lebih cepat hingga 40% dibandingkan ikan nila jenis lainnya dan memiliki jumlah telur yang lebih banyak berdasarkan PBAT 2012. Bawang putih atau Allium sativum merupakan salah satu tanaman obat yang mengandung zat alisin dan minyak atsirih, yang mana kedua bahan tersebut digunakan sebagai antibakteri yang dapat menekan bakteri yang merugikan untuk tumbuh. Selain itu, bawang putih mampu mendorong pertumbuhan dan dapat meningkatkan nafsu makan pada ikan, berdasarkan Leni dan Siswanto 2019. Penggabungan imunostimulan dengan pakan merupakan metode yang paling efektif yang meningkatkan sistem pertahanan non-spesifik. Penambahan ekstrak bawang putih pada pakan akan meningkatkan sistem pertahanan tubuh. Baik, lanjut ke tujuan. Tujuan dari proyek mandiri ini adalah untuk mengetahui tingkat pertumbuhan seperti laju pertumbuhan harian panjang dan bobot, mengetahui tingkat kelangsungan hidup, serta food conversion ratio yang diberikan pakan dengan penambahan bawang putih Allium sativum pada pakan. Kerangka pikirnya, kita ketahui pada saat benih, ikan nila sultana ini rentan sekali terserang penyakit, jamur, dan parasit. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuhnya, kita dapat menggunakan bawang putih pada pakan. Solusinya, penggunaan bawang putih pada fase pendederan ikan nila sultana merupakan salah satu cara untuk meningkatkan laju pertumbuhan dan kelangsungan hidup pada tahap pendederan, karena di bawang putih mengandung alisin yang berpotensi sebagai antibakteri yang mampu meningkatkan kinerja pertumbuhan dan mengendalikan penyakit dengan meningkatkan kekebalan tubuh ikan. Kontribusi. Kegiatan proyek mandiri ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap mahasiswa maupun masyarakat tentang pendederan ikan nila sultana dengan penambahan bawang putih pada pakan yang meningkatkan imunostimulan. Lanjut ke metodologi, yaitu alat dan bahannya. Ada kolam semen, timbangan, spray, penggaris, termometer, selang, skop net, batu aerasi, terpal, dan gelas ukur. Untuk bahannya ada benih ikan nila berukuran 2-3 cm, pakan ikan PF 800, bawang putih, dan 100 ml Aquades. Untuk prosedur kerja, pertama persiapan media, kedua persiapan pakan uji, ketiga penebaran benih ikan, dan keempat pemeliharaan dan pemberian pakan, di mana di sini pakannya diberikan secara at satiation dengan feeding frekuensi 3 kali, pagi, siang, dan sore. Untuk pengamatan di sini mengamati 4 parameter, yaitu LPH bobot, LPH panjang, kelangsungan hidup, serta FCR. Pemanenan dilakukan pada minggu ke-5. Seperti yang saya jelaskan tadi, pengamatan di sini mengamati laju pertumbuhan bobot harian, laju pertumbuhan panjang harian, survival rate atau kelangsungan hidup, dan FCR. Untuk pengamatan kualitas air di sini mengukur DO, suhu, pH, dan amoniak. Nah, berikut adalah hasil grafik pertumbuhan setelah melakukan pemeliharaan selama 5 minggu, dimulai dari sampling awal tebar hingga panen. Di sini kita lihat bahwa pertumbuhan panjang mengalami peningkatan setiap minggunya. Mulai dari ukuran kolam kontrol 2,5 cm hingga 5,9 cm. Untuk kolam perakuan 2,8 cm hingga 6,3 cm. Untuk grafik laju pertumbuhan hariannya, kita dapat melihat bahwa laju pertumbuhan harian merupakan
kemampuan ikan dapat tumbuh setiap minggunya, di mana kita ketahui pada minggu pertama, pertumbuhan pada kolam kontrol 3,5. Untuk minggu kedua, ikannya sama-sama tumbuhnya 1,1. Dan untuk minggu ketiga pada kolam perakuan 2,8 lebih unggul dibandingkan kolam kontrol. Dan pada minggu keempat mengalami penurunan diakibatkan oleh perubahan cuaca. Dan minggu kelima, perakuan lebih rendah dibandingkan kontrol. Kontrolnya lebih meningkat 2,9, sedangkan perakuan hanya 2,7. Untuk grafik pertumbuhan bobot, sama dengan pertumbuhan panjang, pada saat pemeliharaan selama 5 minggu, dari awal tebar hingga panen, bobotnya mengalami kenaikan di mana kita saat sampling selalu menghitung panjang dan bobot. Lanjut ke grafik laju pertumbuhan bobot harian. Ini pertama, grafik kolam kontrol lebih unggul dibandingkan kolam perakuan pada minggu pertama, di mana kolam kontrol datanya yaitu 13,8 dan kolam perakuan 11,8. Dan selanjutnya data perakuan lebih normal, maksudnya lebih kayak pertumbuhannya lebih relatif sama 4,4, 4,6 sampai 4,4 lah. Di sini saya akan menjelaskan mengapa pada minggu pertama LPH naik hingga 3,8. Kita ketahui pada saat benih berukuran tertentu, biasanya ikan tersebut respon pakannya sangat bagus. Dan mengapa LPH-nya tinggi, biasanya disebabkan oleh pada saat benih pertumbuhannya sangat cepat. Oleh sebab itu, LPH bobotnya meningkat lebih drastis dibandingkan dengan ukuran lainnya. Kelangsungan hidup. Baik, kelangsungan hidup ikan dipelihara selama 5 minggu ini, ikan kontrol 8,4 dan kolam perakuan 8,8. Menurut Liana DKK 2007, nilai tingkat kelangsungan hidup ikan nila rata-rata berkisar antara 71 sampai 82. Jadi untuk data kelangsungan hidup ini 8,4 ini dan 8,8 tuh sudah cukup bagus. Sudah cukup bagus, di mana berdasarkan jurnal itu kelangsungan hidup ikan nila tuh rata-rata dari 71% sampai 82%. Lanjut ke FCR. FCR kolam pemberian bawang putih 0,63 dan kolam pemberian pelet 0,93. Sama seperti SR, di mana FCR jika ideal untuk ikan nila kurang dari 1,5. Jadi kalau untuk 0,63 dan 0,9 itu cukup bagus. Dan balik lagi di sini, karena ikan yang kita pelihara adalah benih, jadi untuk benih itu tuh sebetulnya FCR itu tuh tidak hanya sebagai data pendukung untuk mengetahui kebutuhan pakan. Karena pada saat benih tidak mungkin kita untuk menghitung 1 kilo pakan untuk menghasilkan 1 kilo daging. Baik, sekian presentasi dari materi penyuluhan dari saya. Jika ada kurang jelas, dapat dipertanyakan. Terima kasih. Buat audiens yang kurang jelas. Izin bertanya, Saudara Aditya. Ya, baik. Saudara Indra. Di sini saya ingin menanyakan untuk dosis bawang yang digunakan. Untuk 1 kilogram pakan itu berapa? Terima kasih. Baik. Dosis bawang yang saya gunakan pada pemeliharaan ikan nila dengan bawang putih ini, saya menggunakan dosis 10 gram per kilo pakan, di mana bawang putih tersebut kita timbang terlebih dahulu 10 gram, lalu kita campurkan dengan aquades sebanyak 100 ml. Setelah itu kita blender dan kita dapat mengambil larutannya saja. Setelah itu kita dapat menyemprotkan kepada pakan. Begitu, Saudara Indra. Baik, terima kasih atas jawabannya. Cukup.